Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa sekalian para peserta pembelajaran bahasa Arab dengan metode teori kunci dan membaca dan memahami Arab gundul. Kita lanjutkan ya pembahasan, dan saat ini kita akan membahas materi yang kelima tentang tasrif far'i yaitu pecahan kata mustaq ya atau cabang dalam ilmu tasrif ya. Jadi dari 12 kata mustaq dasar yang telah kita pelajari itu berpecah ya kepada cabang-cabangnya yang disebut dengan tasrif far'i. Ya, jadi dari tasrif usul yang 12 yang sudah kita pelajari ya, yaitu fi'il madhi ma'lum, fi'il mudhari ma'lum ya, masdar, isim fa'il, isim maf'ul ya, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat, fi'il madhi majhul dan fi'il mudhari majhul. Yaitu berpecah lagi. Pecahannya bervariasi. Yang paling banyak itu 14 ya, keseluruhannya berjumlah 14. Yang kita lihat yang pertama fi'il madhi ma'lum. Nah, fi'il madhi ma'lum itu tasrif far'inya ya, pecahan cabangnya ada 14 berdasarkan keseluruhan domir ya, yang 14. Jadi kalau kita sudah menghafalkan domir, kita tinggal mencocokkan saja ya, yaitu huwa humahum, ya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Jadi di dalam fi'il ini ya, fi'il madhi ma'lum yang pertama ini di dalamnya sudah terkandung domir ini. Sunanannya pun sama dengan susunan domir. Jadi fa'ala ya, di dalamnya ada domir huwa ya. Nah, ini yang disebut dengan mustatir, tersembunyi karena tidak ditampakkan oleh huruf apapun, sehingga disebut domir mustatir ya, yang di dalamnya ada huwa. Kemudian fa'ala itu domir huma. Nah, dia nampak baris ya karena ditampakkan dengan alif. Jadi humanya itu diganti dengan alif. Alif ini disebut aliful itsnain ya, alif yang menunjukkan dua ya, maksudnya di dalamnya ada domir huma ya. Jadi kalau kita terjemahkan fa'ala itu dia seorang laki-laki ya, karena huwa itu domirnya, telah mengerjakan ya. Telahnya dari fi'il madhi, mengerjakannya karena pelakunya disebutkan ya, maklum. Kemudian fa'ala ya, humanya diganti dengan alif, berarti maknanya dia seorang laki-laki telah dia dua orang laki-laki telah mengerjakan. Fa'alu itu domir hum. Domir humnya diganti dengan waw. Waw ini disebut waw jamaah yang menunjukkan banyak ya, yaitu kalau kita terjemahkan mereka laki-laki telah mengerjakan. Adapun alifnya itu adalah lil itlaq. Kemudian fa'alat di situ ada domir hiya. Nah, dia tidak ditampakkan ya dengan huruf apapun. Adapun taknya itu tanda muannas, tak taknis ya. Jadi dia termasuk mustatir. Jadi fa'alat itu dia seorang perempuan telah mengerjakan. Fa'alata ya, itu domir huma untuk muannas karena di situ ada alif ya, aliful isnain. Berarti diartikan dia dua orang perempuan telah mengerjakan. Fa'alna ya, itu domir huna diganti dengan na ya. Nun itu disebutnya nunul inas atau nunun niswah ya, yang menunjukkan perempuan banyak. Mereka perempuan telah mengerjakan. Kemudian fa'alta itu domir anta ya, diganti dengan huruf ta
ya. Ini disebutnya dhamir rafa muttasil ya. Dhamir raf'in mutaharik ya disebutnya. Jadi kamu seorang laki-laki telah mengerjakan. Fa'altuma itu ada dhamir antuma ya diganti dengan tuma. Kamu dua orang laki-laki telah mengerjakan. Fa'altum ya antum diganti dengan tum, kalian laki-laki telah mengerjakan. Fa'alti kamu seorang perempuan telah mengerjakan ya anti diganti dengan ti. Fa'altuma antuma untuk perempuan ya kamu dua orang perempuan telah mengerjakan. Fa'altunna ya antuna diganti dengan tunna. Kalian perempuan telah mengerjakan. Fa'altu ana diganti dengan tu. Ya, saya telah mengerjakan. Fa'alna nahnu ya jadinya kami telah mengerjakan. Nah, ini dari ta ya kemudian tu ya tuma antum ti antuna ya tu dan na ini disebutnya dhamir rafa mutaharik. Ya, jadi itu fi'il madhi maklum ya pecahannya berdasarkan 14 dhamir ya. Jadi kalau saya bacakan ya ini sebaiknya dihafalkan karena nanti kata kerja atau fi'il yang lain tinggal mengikuti polanya seperti ini. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Ya, itu fi'il madhi ma'lum. Kemudian fi'il mudhari ma'lum ya kita ambil yaf'ilu ya yang dengan kasro. Karena ini sebagaimana yang kita hafalkan di bab 1 ya di tasrif usul. Nah, pecahannya juga sama berdasarkan keseluruhan dhamir ya seperti tadi. Ya, cuman di sini ada yang mustatir dan ada yang baris ya yang tersembunyi dan ada yang nampak. Ya, yaf'ilu ini mustatir ya huwa ya sama. Dalam terjemahnya berarti kita tinggal mengganti dengan makna fi'il mudhari ya maklum berarti sedang atau akan mengerjakan. Ya berarti yaf'ilu dia seorang laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Nanti seterusnya terjemahnya sama. Yaf'ilani itu dhamir huma ya ditampakkan dengan alif sama dengan aliful isnain. Sedangkan huruf awal itu kayak ya kemudian nanti jadi ta itu disebutnya a dan na itu disebutnya huruf mudhari ya huruf-huruf yang menunjukkan fi'il mudhari. Yaf'iluna ya itu juga sama waw jamaah ya hanya ada tambahan nunnya. Dhamirhum ya kemudian taf'ilu itu hiya ya mustatir. Taf'ilani ya alif ya ini baris. Yaf'ilna nunul inas atau nunul niswah dhamir hunna ya. Kemudian taf'ilu anta ya dia mustatir ya termasuk mustatir. Taf'ilani ya antuma taf'iluna antum ini baris ada alif ada waw. Kemudian taf'ilina ini ditambah ya ini ada ya mukhatabah disebutnya pengganti dari dhamir anti. Taf'ilani antuma taf'ilna antunna ya baris itu karena ada hurufnya yang mengganti dhamir. Nah, sedangkan af'ilu dan naf'ilu itu mustatir ya tersembunyi. Ya, jadi af'ilu itu ana berarti saya sedang atau akan mengerjakan. Naf'ilu nahnu ya kami sedang atau akan mengerjakan. Nah, itu fi'il mudhari ma'lum ya. Ya, saya coba bacakan ya nanti diikuti dihafalkan. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'ilna taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna af'ilu naf'ilu ya.
Kemudian yang ketiga masdar ya, fa'lan. Perubahannya hanya 3 ya, berdasarkan bilangan 1, 2, dan 3 atau lebih. Atau disebut dengan mufrad, musanna, dan jamak. Ya, jadi fa'lan terus suatu pekerjaan ya, satu pekerjaan. Fa'ala ini berarti 2 pekerjaan, ini bisa ditambah ya nun atau kadang ditambah alif nun ya, jadi fa'ala nih. Fa'latin ya, ini pekerjaan banyak ya, 3 ke atas. Ya, fa'lan, fa'laini, fa'latin. Nah, kemudian isim fa'il perubahannya hanya ada 6 ya, berdasarkan bilangan dan mudzakkar muannas. Ya, jadi 3 pertama itu untuk mudzakkar, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Ya, 3 yang kedua itu untuk muannas. Nah, 3 ini adalah mufrad, musanna, jamak. Jadi fa'ilun itu bisa diartikan seorang laki-laki yang mengerjakan. Jadi menunjukkan mudzakkar ya, dan seorang dia mufrad. Seorang laki-laki yang mengerjakan, karena makna isim fa'il yang mengerjakan. Fa'ilani ya ditambah alif nun, atau kadang fa'ilaini ya ditambah ya nun. Jadi maknanya 2 orang ya, 2 orang laki-laki yang mengerjakan. Kalau yang menjadi pelakunya ini adalah orang ya. Ya, 2 orang yang mengerjakan. Fa'iluna itu orang-orang, ini banyak orang-orang yang mengerjakan. Jadi tanpa dibatasi domir ya, orang-orang itu bisa bisa kalau banyak, bisa kalian, bisa kami, bisa mereka ya, tidak terikat dengan domir. Fa'ilatun ya, seorang perempuan yang mengerjakan, ditambah ta marbutoh dari fa'ilun. Fa'ilatani ya ditambah ta juga, 2 orang perempuan yang mengerjakan. Fa'ilatun, orang-orang perempuan yang mengerjakan. Ya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun ya. Begitu. Isim maf'ul juga sama perubahannya dengan isim fa'il, berdasarkan bilangan dan mudzakkar muannas. Ya, jadi maf'ulun berarti seorang laki-laki atau sesuatu yang mudzakkar ya, yang dikerjakan. Maf'ulani ya, 2 mudzakkar yang dikerjakan. Maf'uluna ya, banyak mudzakkar yang dikerjakan. Jadi kalau misalnya yang dikerjakannya itu wajibun, tugas ya, kewajiban. Berarti dia bentuknya mudzakkar, maka tugas-tugas yang dikerjakan misalnya. Maf'ulatun, satu muannas ya, yang dikerjakan. Ya. Saya kalau yang muannas amanah, bisa amanah itu kan tak marbutoh dia muannas. Jadi maf'ulatun yang dikerjakan, satu amanah yang dikerjakan. Maf'ulatani ya, 2 amanah yang dikerjakan misalnya. Maf'ulatun yaitu banyak ya, amanah-amanah yang dikerjakan. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun ya. Kemudian fi'il amr. Nah, perubahannya berdasarkan domir mukhatab saja, karena yang namanya memerintah itu adalah kepada orang kedua saja ya, kamu atau kalian. Tidak mungkin memerintah kepada diri sendiri ya, atau kepada orang yang tidak ada. Ya, biasanya yang memerintah kepada orang kedua mukhatab. Jadi ini hanya ada 6 ya. Domirnya berarti anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Jadi if'il itu di situ ada domir anta ya, tapi mustatir, tersembunyi. Ya, jadi lakukanlah oleh kamu, seorang laki-laki. If'ila, nah ini nampak oleh alif ya, domir antumnya diganti dengan alif, dia baris. Kerjakanlah oleh kamu 2 orang laki-laki. If'ilu antum diganti oleh wawu jamaah. Kerjakanlah oleh kalian laki-laki.
If'ili anti diganti dengan yaul muhotobah. Kerjakanlah oleh kamu seorang perempuan. If'ila antuma untuk mu'annas diganti juga oleh alif. Sama dengan mudzakkar ya. Jadi kerjakanlah oleh kamu 2 orang perempuan. If'ilna domir antuna diganti dengan na ya, nunun niswah atau nunun inas. Kerjakanlah oleh kalian perempuan. Ya, jadi tasrifnya ya if'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Nah, fi'il nahi sama ya dengan fi'il amr. Perubahannya berdasarkan domir muhotob, anta antum antum, anti antum antuna. Jadi melarang juga sama ya kepada orang yang kedua. Jadi la taf'il di situ ada domir anta, ya janganlah kamu seorang laki-laki mengerjakan. Dia mustatir ya, tersembunyi. La taf'ila itu antuma, ya janganlah kalian kamu berdua laki-laki mengerjakan. La taf'ilu janganlah kalian laki-laki mengerjakan. La taf'ili ini sama ya, huruf penggantinya tuh wawu jamaah kemudian yaul muhotobah. Janganlah kamu seorang perempuan mengerjakan. La taf'ila janganlah kalian kamu 2 orang perempuan mengerjakan. La taf'ilna janganlah kalian perempuan mengerjakan. Ya, la taf'il, la taf'ila, la taf'ilu, la taf'ili, la taf'ila, la taf'ilna. Ya, kemudian isim zaman. Ya, ini perubahannya sama dengan masdar ya, isim zaman, isim makan dan isim alat ini sama. Berdasarkan bilangan 1, 2 dan 3 atau lebih ya, mufrad musanna jama'. Ya, jadi maf'ilun 1 waktu mengerjakan. Maf'ilani 2 waktu mengerjakan tambah alif nun. Mafailu ya waktu-waktu mengerjakan. Sim makan juga sama, tinggal diganti maknanya ya. Jadi isim zaman isim makan ini memang bentuknya selalu sama. Hanya maknanya yang berbeda ya. Kalau zaman itu waktu, kalau makan itu tempat. Jadi maf'ilun 1 tempat mengerjakan. Maf'ilani 2 tempat mengerjakan. Mafailu tempat-tempat mengerjakan. Kemudian alat ya, isim alat sama perubahannya ya, mif'alun 1 alat mengerjakan. Mif'alani 2 alat mengerjakan. Mafailu alat-alat mengerjakan. Ya, jadi kalau kita baca ya maf'ilun, maf'ilani, mafailu itu isim zaman. Isim makannya sama. Maf'ilun, maf'ilani, mafailu. Isim alat ya mif'alun, mif'alani, mafailu. Nah, kemudian yang terakhir fi'il madhi majhul ya dan fi'il mudhari majhul ini pecahannya sama dengan fi'il madhi maklum dan fi'il mudhari maklum. Hanya berarti kita tinggal mengganti terjemahnya ya. Kalau yang maklum itu misalnya yang dhamir huwa ya, dia seorang laki-laki telah mengerjakan. Kalau yang majhul berarti dia seorang laki-laki atau misalnya satu mudzakkar telah dikerjakan. Telah dikerjakan. Jadi tidak disebutkan pelakunya, yang disebutkan itu objeknya. Ya, sama perubahannya berdasarkan 14 dhamir. Jadi fu'ila itu huwa, fu'ila huma, fu'iluhum dan seterusnya. Ya, cuman untuk majhul tentu dirubah harokatnya dari fa'ala menjadi fu'ila ya. Begitu juga yang fi'il mudhari maklum ya, fi'il mudhari majhul dari yaf'ilu menjadi yuf'alu. Ya, maknanya berarti kalau yuf'alu dia seorang laki-laki atau satu mudzakkar yang sedang atau akan dikerjakan. Ya, berarti untuk tasrifnya bisa dihafalkan. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna. Fu'iltu, fu'ilna. Ya. Kemudian untuk fi'il mudhari majhulnya yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna.
tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna, tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna, uf'alu, nuf'alu, ya. Begitu. Nah, jika kita telah mempelajari domir serta pengelompokan kata ke dalam mudzakkar dan mu'annas serta mufrad, musanna dan jama', maka akan mudah untuk memahami tasrif far'i ini ya, karena pecahannya berdasarkan pengelompokan tersebut. Fi'il madi dan mudhari baik maklum ataupun majul berpecah berdasarkan keseluruhan domir yang berjumlah 14 dan urutan fi'il tersebut pun sama dengan urutan domir yang telah kita hafal ya, sehingga tinggal mencocokkan saja. Artinya di dalam fi'il-fi'il tersebut sudah terdapat domir sehingga pada saat kita menerjemahkannya domir tersebut harus terbawa. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Pada fi'il madi maklum fa'ala terdapat domir huma yang diganti dengan dalam bentuk huruf alif. Maka kita terjemahkan dia dua orang laki-laki atau perempuan telah mengerjakan. Begitu pula jika kita rubah dengan kata yang lain, misalnya doroba. Nah, ketika kita menerapkan ke kata lain ya, maka kita artikan dia dua orang laki-laki atau perempuan telah memukul. Kalau doroba ini kan tanpa taknya laki-laki ya, tidak perempuan. Kalau perempuan berarti ditambah tak ya. Pada fi'il mudhari ma'lum yaf'iluna terdapat dhamir hum yang diganti dalam bentuk huruf wawu ya, ini wawu jamaah tadi itu namanya. Maka kita terjemahkan mereka laki-laki sedang atau akan mengerjakan karena fi'il mudhari. Pada fi'il madi majhul fu'ilat terdapat dhamir hiya. Maka kita terjemahkan dia ya atau satu mu'annas telah dilakukan. Dan pada fi'il mudhari majhul yuf'alu terdapat dhamir huwa, maka kita terjemahkan dia satu mudzakkar sedang atau akan dilakukan dan seterusnya. Fi'il amr dan nahi, fi'il nahi berpecah berdasarkan dhamir mukhatab saja karena memerintah dan melarang itu tentu kepada orang kedua, kamu atau kalian. Susunannya pun sesuai dengan sunan dhamir mukhatab, tinggal mencocokkannya saja. Misalnya kata if'ilu kita terjemahkan kerjakanlah oleh kalian laki-laki. La taf'ilna, janganlah kalian perempuan melakukan, dan seterusnya. Masdar, isim zaman, isim makan, dan isim alat berpecah hanya berdasarkan bilangan mufrad, musanna dan jama', maka kita terjemahkan misalnya fa'lan, satu pekerjaan. Maf'ilani, dua tempat atau waktu melakukan. Karena isim jama' isim makan tuh bentuknya selalu sama ya. Jadi ketika kita menerjemahkan ya tinggal kita pilih apakah dia itu isim jama' atau isim makan. Mif'alun, satu alat mengerjakan ya, dan seterusnya. Isim fa'il dan isim maf'ul berpecah berdasarkan bilangan dan juga mudzakkar muannas. Maka kita terjemahkan misalnya fa'ilani, dua orang laki-laki yang mengerjakan, fa'ilatun, orang-orang perempuan yang mengerjakan, dan seterusnya. Sebagaimana yang setelah saya bahas tadi ya secara lengkap ya. Jadi dalam penjelasan ini hanya contoh-contoh saja. Nah, latihannya bacalah tasrif usul dan tasrif far'i dari kata-kata berikut ini seperti wajan di atas. Nah, jadi dari pola atau wazan yang sudah kita pelajari, ya kita mesti sering mempraktekkan ya ke dalam kata yang lain. Nah, saya di sini beri latihan ada 5 kata yang kebetulan 5 kata ini babnya termasuk bab fa'ala yafilu ya, bab 1 yang sudah kita hafalkan. Saya kasih contoh misalnya gosala yang pertama. Nah, kita tasrifkan tasrif usulnya dulu ya sebagaimana di pelajaran sebelumnya. Ya berarti tasrif usulnya gosala itu gosala yaghsilu ghoslan ya. Ghasilun magsulun, iksil la tagsil, magsilun magsilun migsalun, gusila yugsalu ya, itu tasrif usulnya. Nah, kemudian tasrif far'inya berarti satu-satu ya, dari mulai fi'il madi maklum berarti gosala gosala gosalu gosalat gosalata gosalna gosalta gosaltuma gosaltum gosalti gosaltuma gosaltunna gosaltu gosalna. Nanti kalau memang belum hafal
kita bisa lihat sambil melihat kepada wazan saja, kepada pola. Contoh di sini berarti tinggal mengganti hurufnya. Ya, kalau tadi fa'ala berarti diganti dengan gosala. Nah, adapun harokatnya tinggal disamakan. Saya ulang lagi, misalnya fi'il madhi ma'lum. Gosala gosala gosalu gosalat gosalata gosalna gosalta gosaltuma gosaltum gosalti gosaltuma gosaltunna gosaltu gosalna. Nah, fi'il mudhari maklum ya kita samakan huruf harokatnya, hurufnya tinggal diganti. Berarti yagsilu yagsilani yagsiluna tagsilu tagsilani yagsilna tagsilu tagsilani tagsiluna tagsilina tagsilani tagsilna agsilu nagsilu. Masdarnya ghuslan, kebetulan ini masdarnya sama ya, karena nanti bisa jadi kata ada kata lain bentuk masdarnya berbeda ya, sebagaimana sudah kita pelajari di tasrif usul. Ghuslan ghuslaini ghuslatin. Sim fa'il ya ghasilun ghasilani ghasiluna ghasilatun ghasilatani ghasilatun. Isim maf'ul magsulun magsulani magsuluna magsulatun magsulatani magsulatun. Fil amr igsil igsila igsilu igsili igsila igsilna. Fil nahi la tagsil la tagsila la tagsilu la tagsili la tagsila la tagsilna. Ismu zaman ya magsilun magsilani maghasilu. Isim makan magsilun magsilani maghasilu. Isim alat migsalun migsalani maghasilu. Fi'il madhi majhul gusila gusila gusilu gusilat gusilata gusilna gusilta gusiltuma gusiltum gusilti gusiltuma gusiltunna gusiltu gusilna. Fi'il mudhari majhul yugsalu yugsalani yugsaluna tugsalu tugsalani yugsalna tugsalu tugsalani tugsaluna tugsalina tugsalani tugsalna ugsalu nugsalu. Nah, begitu ya perubahannya. Kita tinggal mencocokkan dengan pola-pola yang ada di sini. Nanti berarti untuk terjemahnya ya kita tinggal mengganti arti dari gosala mencuci ya. Berikutnya secara lengkapnya tinggal disesuaikan dengan pola dan makna yang terkandung di dalamnya. Misalnya kalau ada domir ya berarti kita terjemahkan misalnya gosala dia seorang laki-laki telah mencuci. Misalnya agsilu saya sedang atau akan mencuci. Begitu disesuaikan ya, dengan terjemah yang tadi kita bahas ya. Nah, nanti fiil-fiil yang lain juga sama, solbaro tinggal seperti tadi ya. Nah, maka 5 kata ini silahkan dilatih ya, direkam nanti kalau sudah hafal direkam latihannya secara lisan. Walaupun tidak hafal sebetulnya tinggal melihat ke wazan tidak apa-apa, tinggal disamakan saja. Di tasrif usulnya dulu ya, baru kemudian tasrif fari'nya. Nah, nanti untuk masdarnya ada yang berbeda. Kalau gosala goslan, sobaro sobron, adalah adlan, ini sama 3 ini. Nah, kalau untuk roja'a ya masdarnya itu rujuan, sama kayak duhulan yang sebelumnya, nuzulan. Arofa ini masdarnya ma'rifatan ya. Silakan ditulis, di sini saya tidak menulisannya. Nah, kemudian yang bagian B-nya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, berarti terjemahnya harus disesuaikan dengan bentuknya masing-masing. Dan kita harus mengetahui terlebih dahulu sigotnya apa. Jadi isbiru itu termasuk apa? Yang 12 tadi itu apakah termasuk fi'il madhi ma'lum, fi'il mudhari ma'lum, dicari dulu ya. Lihat bentuknya ini mirip yang mana. Lalu kemudian terjemahkannya secara lengkap. Ya. Saya kasih contoh misalnya
Kalau ya misalnya isim fa'il ya, gosiluna misalnya. Isim gosala itu kan tadi mencuci, kalau gosiluna ya, nah terjemahnya harus lengkap. Misalnya orang-orang laki-laki yang mencuci. Ya, itu orang-orang karena di sini jamak ya, dan untuk mudzakkar orang laki-laki yang mencuci. Yang itu makna dari isim fa'il. Jadi kita harus ketahui dulu ini termasuk yang mana ya isim fa'il, lalu terjemahnya secara lengkap. Ya, jadi yang pertama ini isbiru ya, berarti apa terjemahnya? Kemudian roja'na, yu'rafna ya, ghosalatin adilani ya, terjemahnya harus tepat dan lengkap. Nah, yang bagian C-nya sebaliknya, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Cucilah, nah berarti ini menggunakan sigot apa? Fi'il apa atau isim apa? Cucilah oleh kamu 2 orang perempuan. Kalian laki-laki sedang atau akan bersabar. Ya, sedang atau akan bersabar. Ini kan disebutkan pelakunya ya, berarti apa? 2 keadilan ya. 1 tempat pulang atau kembali. Ya, gitu. Kalau tempat berarti pakai apa itu? Dia perempuan telah diketahui. Telah ya. Ya, berarti ini tidak disebutkan pelakunya. Nah, jadi seperti itu ya latihannya. Silakan dikerjakan ya dengan teliti. Mudah-mudahan bisa menguasai materi tasrif usul ini ya. Tasrif par'i ini cabang. Ya, jadi dari tasrif usul dan par'i ini nanti kata-kata yang lain ya juga perubahannya akan sama seperti ini ya, kepada tasrif usul dan tasrif par'i. Hanya saja nanti akan ada bab-bab yang berbeda dari segi harokat ya, khususnya di tasrif usul ya. Yang akan kita pelajari nanti di pembahasan berikutnya. Ya. Demikian untuk materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, menambah ilmu dan kepahaman kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.